Halo teman-teman Advance Group, welcome back again to the basic course. Ini adalah basic course minggu kedua. Kita akan membahas tentang pergerakan momentum dan ya kurang lebih kita akan bahas tentang momentum. Jadi momentum ini adalah salah satu materi yang menurut saya cukup penting, dasar yang cukup penting, tapi mostly-nya orang nggak banyak tahu. Makanya kita di sini pengen ngebahas tentang si momentum ini supaya teman-teman next-nya itu dapat gambaran ya. Terutama kapan sih untuk entry point yang paling bagus gitu. Soal timing. Jadi momentum ini kita berbicara soal timing ya. Mostly-nya kan kita kalau berbicara trading itu adalah trading antara pada saat Anda masuk market ketika setelah breakout atau sebelum breakout. Nah, momentum ini bisa digunakan untuk kita mencari tahu potensi entry point yang tepat timingnya pada saat sebelum terjadi breakout. Nah, ini adalah satu kondisi yang menurut saya cukup penting bagi kita untuk bisa ketahui dan dipelajari gitu. Jadi saya pikir ini adalah timing yang tepat untuk belajar ya. Jadi setelah teman-teman mengetahui tentang big fund, territory, dan juga tentang universe ya untuk time frame, kita sekarang akan bahas tentang momentum. Alright, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Jadi untuk video pertama ini, teman-teman itu nggak akan saya banyak bahas mengenai chart. Jadi yang saya pengen teman-teman ketahui itu adalah lebih ke arah fondasinya ya. Jadi fondasi daripada pergerakan atau daripada membaca si momentum ini. Lebih tepatnya sih mengukur momentum lah kita bilang bahasanya ya. Jadi momentum itu adalah satu proses market ketika kita mencari tahu pihak oposisi itu mulai mengalami kehabisan napas. Oke. Jadi simpelnya sederhananya gini, bayangkan ada seperti seorang pelari lah ya, kita bilang pelari. Si pelari ini gini guys ya. Jadi kita tahu nih market pertama kita identifikasi trend dulu, which means trendnya misalkan menguat atau bull ya. Kita bicara big fund kita adalah bull. Nah, lalu seketika ada masuk seller ya, cukup signifikan. Nah, ketika masuk sellers ini dalam kondisi yang ekstrim, kita itu bisa melakukan yang namanya perhitungan momentum. Oke, nah ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi ketika kita mau mengukur momentum penguatan maupun pelemahan itu semuanya bisa diukur. Nah, semisalkan contoh, ketika kalian melihat satu kondisi ini kalian bayangkan ada seorang pelari ya, pelari yang hendak menuju ke bawah. Oke. Nah, si pelari ini melakukan apa namanya, kita bilang dia berlari ya dalam percobaan pertamanya dia. Oke. Percobaan pertamanya dia, lalu dia beristirahat sebanyak 10%. Oke. Pertanyaannya kepada teman-teman, jawab di dalam hati masing-masing ya. Kalau misalkan dia lari sejauh 100 meter lalu dia istirahat 10 meter ya, kira-kira kita bisa bilang pelari itu masih kuat nggak sih gitu ya. Buat teman-teman yang jawab yes itu masih kuat, berarti kita berbicara momentum si pelari ini itu masih strong. Oke. Nah, nextnya si pelari ini meng-create yang namanya record baru ya. Dia lari sedikit lebih jauh dibandingkan yang pertama. Dan mungkin cukup mirip dengan pelarian yang pertama ya, atau yang pertama, tapi dia kali ini koreksinya itu sekitar 40% atau 35%. Nah, pertanyakan lagi ke dalam diri Anda, apakah pelari kita masih sehat? Apakah pelari kita masih kuat? Akankah dia masih mampu membawa market ini drop lebih jauh lagi? Oke? Ya, so far kalau kondisinya kayak gini saya bisa bilang masih oke gitu. But then pelarinya itu create lagi ya, new lower low. But this time sedikit aja, nggak terlalu sejauh yang pertama dan yang kedua. Dan dia istirahat hampir 80%. Oke? Nah, wow. Something happen ya, pelari kita tiba-tiba kelelahan, tiba-tiba mulai kehabisan nafasnya dia, tiba-tiba dia mulai kehabisan energinya dia. Oke. Dan inilah ya yang kita harus cari. Jadi ketika market dalam kondisi uptrend ya, dan the first time seller masuk ke market mempressure harganya, disitulah kita harus cari tahu. Balik lagi, fokus kita adalah trade with the friend ya. Our big fund atau big guy itu potensi mungkin lagi ada di sini, habis melakukan breakout yang pertama setelah resistance dia ya kan. But then seller masuk mencoba untuk mengcounter marketnya, mencoba untuk membawa market lebih rendah lagi. Dan kalian tahu di posisi kita sebagai seorang trader, kita mindsetnya kan pasti adalah mencari diskon ya. Balik lagi, big fund kita adalah uptrend.
Oke, big fund kita yang membawa market lebih tinggi, big fund kita uptrend, which means mindset kita cuma satu, yaitu long. Oke, fokus pada buy, fokus pada long. Nah, pertanyaannya kapan? Oke, nah by the time market start untuk mulai sellernya nih, dia ngetes sekali lagi, mungkin sedikit lebih rendah, tapi dia koreksi, ya. 120%. Nah, disitulah kita tahu guys ya, ada proses transisi, yaitu pelemahan momentum terhadap si seller ya. Dari momentum yang super kencang di sini ya, super cepat tiba-tiba menjadi pelemahan momentum, dan perlahan-lahan market itu start turning around, berubah menjadi create yang namanya higher high sequence. Oke. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan by the time seller nggak mampu create lower low lagi, ya, nah itulah momentum yang kita cari. Nah di sini bahasanya kalau kita biasa menggunakan momentum itu, artinya momentum itu sudah mulai memudar, ya. By the time proses ini berlangsung, oke, momentum untuk si seller itu sudah mulai memudar. Jadi bayangkan seller itu sedang berusaha untuk mempressure market di balik big fund yang sedang mengkontrol uptrend sebuah market gitu ya. Jadi uptrend ini dikontrol sama si big fund dalam kondisi uptrend, but then seller masuk berusaha mempressure harga, dan perlahan-lahan dia mulai kehilangan nafas. Oke. Nah, ini berlaku untuk kedua posisi gitu ya. Jadi bukan kita berbicara hanya untuk seller atau berbicara untuk buyer gitu. Misalkan contoh, market downtrend, oke, which is mindset kalian adalah short, oke. Nah, pertanyaannya, when waktu terbaik untuk kita melakukan short ya? Kapan waktu terbaik untuk kita melakukan short ya? By the time buyer masuk, nah kita bisa start menghitung momentumnya. Oke, proses ya, by proses. Misalkan kondisi kayak gini, masih kuat buyernya? Of course masih kuat ya. But then suddenly dia kayak gini guys ya, lalu dia drop lagi, tapi dia menguat lagi. Nah, apakah ini satu proses yang sama? Oke? Atau itu artinya buyer berusaha membawa market di sini, tapi this time dia failed, langsung turun. Nah, apakah kalau dia naik kayak gini saya boleh short pin? Nah, itu akan kita pelajarin satu persatu, step by step di next level tentunya ya. Tapi kali ini saya pengen teman-teman lebih fokus ke arah membaca momentum overall secara garis besar ya. Intinya guys, market ya dibawa oleh buyer, seller masuk ya, buyer masih strong. Oke, seller masuk, buyer masih strong, seller kembali masuk ya, this time 50% ya. Kalian bisa gunakan Fibonacci kalau kalian pengen tahu caranya ya. Misalnya contoh, coba saya tarik Fibonacci dari sini ke sini. Oh, ternyata seller kita istirahat 61%. Wah, berarti ini udah mulai melemah gitu ya. Tapi suddenly dia dapat boost ya, dia minum Gatorade, tiba-tiba dia strong lagi, dia break lagi new record. Abis itu this time dia sideways, boom, dia naik sekali lagi and then drop ya. By the time drop, you know what to do, oke? Kalian udah tahu gambarannya apa yang akan terjadi berikutnya. Si buyer ada potensi biasanya melakukan last run ya, atau percobaan terakhir before finally dia kehilangan balance dan drop lebih dalam lagi, oke? Dan trend continue, oke? Kurang lebih sebenarnya gambarannya kayak gitu guys untuk si momentum. Jadi sebetulnya kita fungsinya itu membaca momentum itu adalah mencari tahu oposisi kita daripada si kondisi market ya. This time saya akan kasih satu contoh, yaitu Dogecoin. Ini kebetulan chartnya Dogecoin ya. Kita akan kasih satu contoh. Let's say gini guys, kalian tahu ya, ini adalah area kita yang terakhir, seller, oke. Big fund kita take out ya, alias big fund kita masuk di sini ya, suddenly membuat market itu berubah haluan ya. Ini udah mulai berubah haluan. Dan for the first time setelah penguatan ini, kita ngelihat ada seller yang sangat agresif mencoba membawa market turun, drop lebih jauh, oke? Nah, dari situ kita udah bisa ngukur momentumnya, oke? Masuk seller ya, istirahat. Masuk seller, full istirahat, oke? Masuk seller lagi ya, coba lagi istirahat, coba sekali lagi, and then boom ya, market turn around, berubah menjadi penguatan lagi gitu ya. Seller mulai kehabisan napas, buyer masuk lagi ke market, and then last run dia test sekali lagi ya. This time dia test, dia create lower low, tapi kalian lihat progresnya berapa panjang ini candlenya ya.
Dan kalian tahu di sini adalah area big fund-nya kita, dan there you go. Bagi seller, bagi retail ya, mereka akan merasa ini udah break support, berarti this time it's for me to short ya. This time market come back again and this give me opportunity untuk short ya, memberikan kita sebuah kesempatan untuk nge-short. Discount it means short ya. And then dia going up, hit stop loss, oke. And then buat kita yang udah ngerti soal si momentum, this is our entry point, oke? Karena kita tahu seller kita mulai kehabisan napas, ya, ini adalah transition point, and then no lower low, but then market start to going up ya, ini 100% correctionnya, and then sideways, and then going up. It's okay. Kita masuk pada saat breakout di sini pun nggak masalah karena stop loss kita aman, kita jaga di sini. Meanwhile, taking profit kita yang pertama ada di kisaran area ini. Oke? Nah, itu adalah penjelasan tentang momentum. Jadi, gimana kita melihat satu kondisi market. Dan sometimes kita nggak bisa langsung ambil keputusan kayak gini gitu ya. Oh, wah ini udah no lower low. Berarti begitu dia naik ya kan, dia turun lagi, langsung entry buy ya. Bisa sometimes seperti itu. Tapi kita mau cari yang lebih certain, yang lebih istilahnya yang lebih pasti gitu. Dan yang lebih pasti ya biasanya proses-proses seperti ini. Ketika dia nge-sell pressure-nya, terus dekat area big fund, kalian tahu, kalian bisa dapatkan informasi dari big fund dan territory, and then kalian combine dengan si momentum, boom, jadilah sebuah kondisi yang kita bilang cukup baik untuk kita melakukan entry dengan timing yang tepat. Oke, itu yang akan kita bahas. Nextnya akan saya berikan berbagai contoh dan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, serta mempertajam insting teman-teman atau cara membaca teman-teman dalam mengukur momentum ini. Oke, so I'll see you guys again in the next materi. Hopefully apa yang saya bagikan ini bisa membantu lagi untuk teman-teman lebih paham lagi seputaran trading. Thank you so much and I'll see you guys again in the next update. Cheers.